Sekarang kita bedah otakmu dari akar. Cuman jika kalian seorang trader yang ngaku trader tapi hanya cari sinyal di channel ini, lebih baik gak usah subscribe. Why? Karena selamanya kalian kalau kayak gitu gak akan pernah mandiri. Ini toh yang kalian cari-cari selama ini, wahai trader pemula. Bullshit. Jika kamu tahu hal apa yang menghancurkanmu, artinya kamu sudah setengah selamat. Bagaimana kalau kita coba out of the box sebentar? Kita mencoba untuk berpikir terbalik. Ini dari gurunya Charlie Munger. Jika solusi dari problem itu nggak ketemu-ketemu, maka masalahnya coba kita balik. Apa maksudnya? Selama ini kita terus-terusan berfokus bagaimana cara menang, tanpa melihat bagaimana cara kalah. Seberapa banyak sih dari kalian yang mencari bagaimana cara loss di trading? Bagaimana cara rungkat di trading? Menarik kan? Nah, konsep berpikir terbalik ini, kita malah bertanya bagaimana cara menggagalkan diri. Nah, menarik kan? Kita lihat dari sisi gelapnya sebuah masalah. Selama ini kita hanya berfokus untuk gimana cara maju, gimana cara profit, gimana cara teknik ini, teknik itu, gimana cara berhasil. Intinya, kita terlalu sibuk fokus cara sukses itu gimana, tanpa berpikir bagaimana cara gagal. Nah, di metode berpikir terbalik ini, itu daripada kita berpikir untuk sukses, kita berpikir bagaimana untuk gagal. Bagaimana sih cara untuk gagal, supaya nanti ketika kita trading kita bisa menghindarinya. Nah, cara ini itu berasal dari Perang Dunia II. Ini adalah pesawat yang berhasil kembali ke hanggar setelah pertempuran Perang Dunia II. Coba, apa yang kalian pikirkan? Ini, titik-titik merah ini, itu adalah tembakan-tembakan yang kena pesawat. Ini. Setelah itu para pembuat pesawat berpikir gini, pada umumnya, yang sering kena tembakan pada bagian ini. Oke, kita tambahin aja armornya di bagian sini. Salah. Kenapa? Karena kita hanya melihat pesawat yang berhasil kembali. Dan ini adalah pesawat yang berhasil kembali. Artinya pesawat-pesawat yang tertembak di luar area ini itu nggak bisa kembali. Jadi kesimpulannya malah sebaliknya. Yang dikasih armor, yang ditambahi armornya bukan di bagian yang kena peluru ini. Justru di bagian ini, kedua mesinnya, pilotnya, dan ini. Karena kan yang ketembak di bagian ini nggak kembali kan, jatuh di medan tempur. Coba kita pikir, bisa jadi kalau kita lama di trading, problemnya hanya gitu-gitu aja, kita fokus pada masalah yang salah atau pertanyaan kita salah. Daripada kita belajar bagaimana cara profit, coba kita lirik bagaimana supaya MC. Cara remuk itu gimana sih di trading? Coba kalian pikirin ini. Menurut kalian bagaimana cara remuk dengan cepat di trading? Langsung keluarkan solusinya. Overload, overtrade, keluar langsung. Solusinya langsung ketemu. Nah, sekarang apa yang memicu overtrade? Emosi lah. Emosi ya benar. Hindari kesalahan itu jauh lebih mudah daripada mencapai progres. Kalau kita ngomongin emosi ini ya teman-teman ya, kita ingat nggak
waktu browsing-browsing, oh gimana caranya supaya nggak marah di trading, gimana supaya mental tetap stabil di trading, gimana cara selalu bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana. Nah, gimana kalau pertanyaannya kita ubah lebih out of the box lagi? Kita ganti menjadi bagaimana cara marah? Bagaimana cara marah? Tak tunjukkan ya. Editor. Oh shit, here we go again. So, kemarin editorku itu dihina karena dia nggak punya mobil gitu, terus ngundang calon mertua ke kafe. Nah, mertuanya ini, calon mertuanya editorku ini, itu menghina editorku. Wis melarat, nggak punya rumah, menghina orang tua juga. But si calon mertua ini tentu rodok kampret mulutnya, dan editorku emosi. Ketika editorku emosi, tentu dia punya pilihan kan, entah gebukin calon mertuanya atau dia mengekspresikannya dengan cara lain. Editor. Dan inilah dia bosku yang licik. Editor. Bapakmu melarat, Tor. Reso tuku omah, Tor. Oh, melarat. Iya, aku kan merasa tidak dianggap loh. Nah, kalian ingat kita bahas pesawat-pesawat tadi? Nah, para peneliti menganalisa lubang-lubangnya, dilihat kemungkinannya bisa ditembel di mana supaya pesawatnya nggak gampang jatuh gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin pertradingan, kenapa kita nggak berkaca di akun kita yang dulu? Yang remuk-remuk itu loh maksudku. Coba kalian cek satu persatu entry-entryan kalian yang dulu remuk itu. Lalu kalian tanyakan, kalian inget nggak di tiap entry kalian itu, ketika kalian cek satu persatu, kalian inget nggak alasan tiap kalian buy sell itu? Pak, lupa Pak. Bullshit. Jika kalian bener-bener trader, seharusnya kalian tahu alasan entry ini buy sell kenapa di situ. Seharusnya tahu. Kenapa? Kan trading plan, kalau kita punya trading plan kan itu aja toh teman-teman. Oke, entryku di resisten atau di support, lalu ada pattern ini gitu. Kan itu aja kan. Alasan kita nggak inget entryan kita apa, alasannya apa kok masuk, itu artinya kita nggak punya trading plan. So, nah ini yang interesting. Kita sering bertanya toh, gimana cara profit konsisten gitu. Gimana kalau pertanyaannya kita balik? Gimana supaya remuk konsisten? Bagaimana sih caranya loss konsisten di trading? Gimana sih cara loss jangka panjang? Mungkin saja kalian bisa jawab bagaimana. Kalau kalian tanya kayak gitu, akan ada hal yang unik yang ada di pikiran kita. Kita mungkin saja nggak tahu bagaimana cara profit konsisten, betul? Tapi kita tahu bagaimana cara tidak konsisten. Kita tahu bagaimana cara loss jangka panjang, iya kan? Coba kita pelajari dari loss kita yang dulu. Apa yang menggagalkan kita? Ya jelas nggak punya trading plan. Kalian aja loh nggak inget alasan entryan tiap entryan kalian. Dengan lihat entryanku tok, aku inget reasonku apa. Aku inget. Good. We know it. Berarti kalian nggak entry berdasar trading plan. Good. That's it. Nah, tadi kita belajar cara gimana supaya remuk. Nah, kenapa kita mempelajari bagaimana cara remuk di trading? Cara remuk di trading. Oke. Kenapa kita belajar bagaimana cara remuk di trading? Why menurut kalian? Why? Karena
menghindari kesalahan itu lebih mudah daripada mencari kekayaan. Iya toh? Toh remuk-remuk kita di masa lalu karena kesalahan kita. Gimana cara remuk yang pertama? Yang tadi tentu overload. Yang kedua overtrade. Kedua ini dipicu oleh apa? Seringnya emosi. Nah, tadi sudah tak jelasin gimana cara emosi. Udah kan? Terus gimana cara ngeremukin akun yang lain? 3. Entry random. Tadi kalau kalian buka history trading kalian, terus kalian nggak tahu reasonnya, artinya dirimu OTW remuk karena dirimu entry nih random. Dirimu entry nih random. Kalau entry random artinya nggak punya trading plan. Tara, gimana cara remuk? This is it. Overload, overtrade, emosian, entry random karena nggak punya trading plan. That's it. Pada umumnya ini sih yang paling kampret itu, apalagi entry random ini kampret. Udah hitungani random, resiko nih random, emosi nih random, malah remuk-remuk. Nah, sekarang kita bahas gimana lebih out of the box lagi kalau ngomong nih technical. Kalau kalian trader price action, sebelum kalian entry, coba tanyakan pertanyaan absurd ini. Ingat, ini pertanyaan absurd, tapi pikiran kalian langsung akan kebalik. What is this? What is this? Sorry, nggak akan aku tulis. Tanyakan hal ini. Di mana area untuk nggak entry? Jangan cari titik entry-nya, jangan cari titik levelnya. Cari di mana kita nggak entry. Daripada hanya berpikir, oh di mana aku entry. Gampang salah ya. Aku improve teknikalku di price action khususnya bukan dengan cari entry, tapi dengan mencari di mana saja aku nggak entry. Teman-teman, welcome to 2026. Jika kalian di tahun 2025 kalian menggebu-gebu gimana cara profit, gimana cara keluar dari kemiskinan, bla 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 bla. Rubah pertanyaan kalian. Gimana cara aku gagal? Gimana supaya aku nggak sukses? Gimana supaya mempertahankan kemiskinan? Ubah pertanyaannya, kalian akan melihat sesuatu yang berbeda. Why? Kalau dulu waktu SD kalian ditanya, kalian hidup mau apa? Impian kalian apa? Somehow bingung. Nggak hanya ketika SD tak, rata-rata orang dewasa juga bingung. Mau sukses yang kayak apa? Bingung juga. Impian, passion. Jika kalian bingung tujuan hidup kalian apa, coba kita ubah pertanyaannya dengan kehidupan apa yang tidak kalian inginkan. Aku nggak ingin sakit, aku nggak ingin sengsara, aku nggak ingin miskin, aku nggak ingin merepotkan orang lain. Dengan kita tahu apa yang tidak kita inginkan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Iya kan, lebih asik kan jika kita membalik pertanyaannya dan interestingnya kita tahu apa yang perlu kita lakuin.